9 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus korupsi Tower BTS 4G dengan terdakwa salah satunya mantan Menkom Info Johnny G. Plate. 9 saksi ini dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 9 saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Plate adalah salah satu terdakwa terkait dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kominfo. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fazal Hendri. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Makmur Jauri, Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera atau PT IBS. Informasi lanjutan sidang kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa ex-Menkominfo Johnny G. Plate akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Putri, apakah sidang sudah dimulai dan siapa saksi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini? Ya, selamat siang Paskas dan juga saudara. Benar sekali bahwa sidang dalam kasus atau perkara korupsi pembangunan BTS Kominfo dan juga infrastruktur pendukung dari Bakti Kominfo ini masih terus berlangsung. Tadi dimulai sekitar pukul 11.30. Jadi ada 9 saksi yang dihadirkan tidak hanya untuk mantan Menkominfo Johnny G. Plate, tapi juga untuk ex-dirut Bakti Kominfo Ana Ahmad Latif dan tenaga ahli HUDEF UI yakni Yohan Suryanto. Mereka ini atau saksi yang dihadirkan dan didengarkan keterangannya adalah yang tergabung dalam konsorsium maupun yang merupakan subkontraktor yang mendapatkan proyek dari pengerjaan proyek BTS maupun juga infrastruktur pendukung ini. Seperti tadi ada dari PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera yang juga sebagai pemegang proyek pembangunan BTS di beberapa wilayah. Kemudian juga ada PT ZTI Indonesia, PT Waradana Yusa Abadi, PT Indo Elektrik Instrumen dan lain-lain. Saat ini Paskas dan juga saudara sidang masih berlangsung, tengah dicari tahu bagaimana pembagian maupun porsi kerja-kerja yang didapatkan dari anggota konsorsium maupun juga subkontraktor ini. Lalu bagaimana paket-paket apa saja yang mereka dapatkan untuk bisa dikerjakan sejak proyek ini berlangsung. Tadi yang menarik Paskas dan juga saudara sempat Anda sebutkan tadi yakni adalah Makmur Jauhari yang merupakan dirut dari PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera. Tadi Makmur Jauhari ini tengah dicecar oleh Ketua Majelis Hakim yakni Fazal Hendri tentang bagaimana ia bisa mendapatkan lelang padahal dalam lelang tersebut tidak ada pesaingnya. Nah, ini membuat Hakim Ketua ini sempat bingung padahal kalau tidak ada pesaingnya artinya lelangnya seharusnya bisa dibubarkan kemudian diumumkan kembali untuk bisa mendapatkan tender-tender ataupun perusahaan-perusahaan yang bisa saja mereka bersaing untuk bisa memberikan penawaran yang menarik yang bisa didapatkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan saat ini tadi Makmur juga sempat mengatakan bahwa ia hanya mengikuti proses yang berjalan saja dalam lelang tersebut sampai ia memenangkan dan bisa mengerjakan proyek pembangunan BTS. Tapi Paskas dan juga saudara, memang saat ini sidangnya masih berjalan sehingga kita akan pantau bersama bagaimana nanti juga kesaksian yang akan disampaikan oleh para saksi karena sistemnya ini adalah tidak bertanya pada satu-satu tetapi sistemnya acak. Jadi memang tadi seperti dari Makmur Jauhari, kemudian ke Direktur PT ZTI Indonesia, dan juga bisa ditanyakan lagi ke saksi-saksi yang lain. Tentu kita akan pantau bersama bagaimana perjalanan sidang hari ini, karena memang dalam perkara ini ada kerugian negara yang ditaksir ini sampai mencapai 8 triliun rupiah, jumlah yang cukup fantastis, dan dalam perkara ini ada 6 orang terdakwa. Paskalis. Putri Oktaviani, terima kasih laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta.